Hidup Sehat, berjumpa lagi dengan saya Dr. Tengku Anissa dan rekan saya. Hai, Dr. Vito Damai kembali menjumpai pemirsa Hidup Sehat dan akan memberikan gimana tips-tips hidup sehat seperti biasanya. Dan hari ini ada yang spesial nih, Dr. Nisa. Iya, bener banget. Tadi kita ada ngeliat video mengenai pecah pembuluh darah. Jadi pecah pembuluh darah ini tidak memandang usia dan juga fisik ya, Dr. Vito. Mau ganteng, mau muda, mau tua, semua bisa kena. Yes, dan kalau kita kadang-kadang kita mungkin berpikir bahwa oh ini kok kepala nyut-nyutan atau mungkin kok perut dirasa nyut-nyutan juga, itu jangan pembuluh darah karena pembuluh darah itu ada di ujung kepala sampai ujung kaki kita. Nah, kita sekarang akan memberikan sesuatu yang istimewa. Karena tamu kita pada hari ini adalah seorang yang berhasil survive, selamat dari pecah pembuluh darah di otak. Nah, kita mau tahu kan bagaimana sih sebenarnya kok bisa selamat, tapi sebelumnya kita akan lihat tayangan berikut ini. Tetap di Hidup Sehat, lihat tayangan berikut ini. Pembuluh darah memiliki peran penting dalam memasok oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Adanya gangguan pada pembuluh darah dapat meningkatkan risiko pembuluh darah pecah yang berakibat fatal. Salah satunya jika pembuluh darah di otak pecah. Jika pembuluh darah di kepala pecah, seseorang rentan mengalami pendarahan otak atau hemorrhage. Ada banyak faktor pecahnya pembuluh darah di otak, antara lain hipertensi, cedera kepala berat, tumor pada otak, kelainan pembuluh darah, dan pelebaran dinding pembuluh darah. Seperti pengalaman Ibu Foni, 48 tahun, sebagai penyintas pecah pembuluh darah di otak. Awalnya ia hanya menderita hipertensi. Merasakan sakit kepala setiap hari sudah biasa bagi Ibu Foni. Sampai suatu hari di bulan November 2019, dirinya mengalami sakit kepala hebat dan langsung tak sadarkan diri. Kejadiannya adalah tanggal 5 November 2019. Saat itu setelah pulang kerja, saya merasakan sakit kepala yang luar biasa, yang tidak biasa. Di situ saya sudah merasakan bahwa kenapa nih, kok sakit kepalanya beda gitu loh. Kemudian sampai di satu tempat, saya mulai mengalami penurunan kesadaran hingga kemudian pingsan. Dan dari tempat itu dibawalah ke rumah sakit. Dari rumah sakit di CT scan dan langsung didiagnosa saya menderita aneurisma otak. Sudah 1 tahun sejak Ibu Foni dioperasi akibat pembuluh darah pecah. Kini Ibu Foni sehat bugar, tak terlihat seperti habis menjalani operasi besar. Ibu Foni yang bekerja sebagai tax konsultan pun sudah dapat kembali bekerja pada bulan Februari lalu. Namun karena pandemi COVID, Ibu Foni hanya bekerja dari rumah. Di rumah, ia tak hanya bekerja tapi juga mengurus rumah seperti bersih-bersih dan mengurus keluarga. Baginya, banyak bergerak membuat tubuhnya lebih sehat. Semangat Ibu Foni untuk sembuh membuat proses recovery pasca operasi berjalan lancar. Nah, bagaimana ya cerita lebih lengkapnya? Yuk simak langsung cerita Ibu Foni bersama dokter di Studio Hidup Sehat hari ini. Ya, tadi salah satu contoh yang luar biasa. Karena pecah pembuluh darah di otak apalagi biasa berakibat fatal. Orangnya tidak survive, bahkan meninggal. Kalaupun berhasil bisa sembuh, cacatnya permanen. Dan karena itu ini sebuah semangat yang luar biasa yang kita mau bagikan kepada semua pemirsa Hidup Sehat. Dengan semangat yang kuat, seorang ibu Foni bisa sembuh dan berhasil tetap produktif kerja seperti biasa. Wow, tepuk tangan. Selamat siang Ibu Foni. Selamat siang, Nah, Dok. ini selain dengan Bu Foni ada juga Dr. Marjono Cahyadi. Dr. Joy panggilannya. Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf PhD. Wow, Dr. Joy, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Nisa, kita ini mau memberikan kepada pemirsa semua ngobrol bahwa ini adalah inspirasi yang luar biasa ya. Semangat begitu. Bu Foni, kalau lihat kok nggak kelihatan sakit loh. Tadi malah dikira dokter tadi yang hadir di sini. Iya, hebat banget ya dokter. Dokter Joy ini adalah orang yang mengoperasi, dokter yang mengoperasi Ibu Foni. Wow, keren banget. Bu Foni, mungkin pemirsa mau lihat deh buktinya. Coba gerak-gerak dulu Bu Foni. Wah, lancar. Sehat sekali. Ya, ya, semangat banget. Dan ini memang apalagi kan beliau kerjaannya sebagai seorang tax konsultan ya, itu bikin sakit kepala memang gitu ya. Tapi sakit kepala nggak bisa dianggap remeh. Bu, boleh tahu gimana waktu itu kejadiannya ketika akhirnya Ibu berhasil sembuh dan berhasil bisa kerja lagi? Apa yang Ibu waktu itu rasakan dan apa yang waktu itu Ibu alami? Apa yang Ibu perjuangannya apa Ibu waktu itu? Pertama adalah saya harus punya semangat juang untuk sembuh. Itu yang harus saya tanamkan di dalam hidup saya. Dari situ saya juga ikut
apa yang sudah dianjurkan oleh Dokter Joy, rajin minum obat, dan juga banyak berlatih. Berlatih. Berlatih itu dalam arti gini, saya tetap melakukan aktivitas seperti biasa, ya kan, melakukan kegiatan seperti biasa, sehingga pelan-pelan tuh terbiasa tubuh kita untuk tetap bergerak gitu loh. Oke, Ibu, jadi waktu itu apakah sempat mengalami koma, Bu? Ya, saya sempat Berapa mengalami lama, koma. Bu? Kurang lebih ada 2 minggu ya dok ya. Wah, 2 minggu ya. 2 minggu itu bukan waktu Wow, yang wow, wow. sebentar Iya, ya, iya, Dokter benar, Vito benar. ya. Nah, setelah melakukan operasi itu, apakah memang ada yang berkurang fungsi gerak ataupun bicara yang Ibu rasakan? Setelah habis operasi, saya merasakan lemas tubuh. Itu benar-benar lemas sekali. Tapi di rumah sakit ada fisioterapi Oke. dan harus dilatih. Harus Jadi dilatih awalnya ya. sempat lemah ya mungkin dokter ini saya mungkin sempat lemah apa bagaimana Ibu waktu di awal itu? Awalnya apa yang Ibu rasakan ininya? Tubuh saya yang sebelah kanan itu agak susah dalam bergerak. Agak sulit awalnya. Jadi itu Iya. berarti Ibu waktu awal berjuang sempat berpikir nyerah aja deh udah malas lah gitu. Oh, bagusnya tidak. Nggak sempat begitu ya? Enggak, Tetap saya malah semakin semangat untuk terus berlatih untuk sembuh. wow. Wah, luar biasa. Nah ini kalau gitu memang ini kita harus tahu pemirsa harus diberitahukan juga apa penyebab asalnya kenapa pembuluh darah di dalam kepala otak Ibu Foni bisa pecah. Dokter Joy bisa menjelaskan apa yang waktu itu terjadi secara medis? Ya, untuk Ibu Foni itu ada gelembung pembuluh darah kayak bisul. Nah itu penyebabnya adalah penyakit tekanan darah tinggi. Nah itu sewaktu-waktu karena dia gelembung tipis dia bisa pecah. Nah itulah yang menyebabkan kondisi Ibu Foni kemarin sempat koma. Jadi waktu itu yang terjadi apa yang dilakukan ketika terjadi seperti itu harusnya orang langsung ke rumah sakit berapa lama waktunya cepatnya berapa lama nolongnya gimana kalau tiba-tiba orang seperti itu? Asap, As soon as possible. as soon as possible. Ada waktunya nggak sih golden hours-nya gitu, Dok? Tidak 2 ada. menit atau berapa? Asap. Begitu ada tanda pembuluh otak pecah, secepat mungkin harus dibawa ke dokter rumah sakit untuk kita pastikan kondisinya ini mengancam nyawa atau tidak. Oke, Harus kalau cepat. untuk Bu Foni sendiri waktu itu dari hilang kesadaran kan terjadi hilang kesadaran sampai dengan dibawa ke rumah sakit itu memakan waktu berapa lama Bu Foni? Terus siapa yang menyadari pertama? Keluarga, karena saya sudah merasakan sakit kepala yang hebat, yang luar biasa yang tidak pernah saya alamin saat itu. Jadi seiring dengan waktu, beberapa menit kemudian saya langsung mengalami penurunan kesadaran. Dari situ langsung keluarga membawa ke rumah sakit untuk diambil tindakan. Berarti memang ini udah sering sakit kepala. Nah ini kan sakit kepala seringkali orang juga bisa merasakan seperti itu ya. Kadang-kadang orang sakit kepala juga kayak misalkan lagi nunggu akhir bulan, kan? Atau mungkin nunggu apa yang turun. Nah orang sakit kepala makin sering sekarang. Nah bagaimana tuh kita bisa membedakan antara sakit kepala yang biasa atau sakit kepala yang bisa berakibat fatal seperti yang Ibu Foni rasakan ini? Apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita bedakan? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Iya, pemirsa Hidup Sehat, itulah dia tayangan tadi mengenai perbedaan antara saraf dan juga pembuluh darah. Ternyata beda ya, jangan disamakan. Nah, bahasan kita tadi nih, ini ada mengenai sakit kepala itu jangan diremehkan. Benar ya Bu Foni ya? Jadi Bu Foni ini kemarin kerap merasakan sakit kepala, tapi ada titik di mana sakit kepalanya itu rasanya luar biasa sakit sekali. Seperti apa sih Bu rasanya dan perbedaannya? Sakit kepalanya itu seperti kita dipukul oleh batu besar gitu loh. Wah. Sakit sekali. Sakit sekali ya, Ya. Bu ya. Dan itu terjadinya sakit kepalanya tuh sering berulang-ulang gitu. Untuk sakit kepala yang seperti biasa itu berulang-ulang. Tapi kalau yang sakit sekali itu pas kejadian. Oke, nah Dok, Ya. jadi kan ini Bu Foni merasakan sakit kepala yang terus-menerus ya. Jadi gimana sih supaya pemirsa juga tahu gimana sakit kepala yang kita nih udah harus, oh ini harus diwaspadai nih, ini harus diperiksakan ke dokter. Itu gejalanya seperti apa, Dok? Nomor 1, sakit kepalanya itu mesti berulang. Oke. Sudah minum obat, tetap berulang. Yang kedua, kalau makin berulang, makin bertambah hebat. Oke. Jadi makin sakit. Nah, yang ketiga, sifat sakit kepalanya mendadak seperti yang dirasakan Ibu Foni. Seperti ada sesuatu yang pecah, seperti ada kepalanya dipukul batu. Seperti itu.
Ya. Nih, Dokter Joy, ini kan tentu ketika sedang mengoperasi ini kan tadi kita tahu bahwa ini bisa antara hidup dan meninggal ya. Orang kan bisa tiba-tiba meninggal dengan kondisi seperti ini. Ya. Nah, waktu ketika menangani kasus Bu Foni ini, waktu itu Dokter Joy ada melihat penggenangan darah atau bagaimana, mungkin pemirsa bisa membayangkan sebenarnya seberapa seramnya dan bahayanya sebenarnya penyakit ini. Ya, memang untuk penyakit seperti Bu Foni itu otaknya terendam oleh darah. Jadi begitu kita buka selaput otak itu semua sudah terendam. Dan tentu sulit sekali untuk mencari sumber yang tadi kita bilang meletus itu. Iya. Ya, nah itu menjadi tantangan tersendiri dan memang seperti yang Dokter Vito bilang, itu challenge-nya sangat tinggi, risiko hidup dan mati sangat tinggi di sana. Waktu Bu Foni waktu itu bagian mana yang kelihatan ada bagian peredaran darahnya yang memang kelihatan semacam tergenang oleh cairan darah itu ya. Ini biar para penonton masyarakat tuh bisa membayangkan ini apa sih sebenarnya yang terjadi dengan penyakit ini gitu. Kok bisa bahaya sekali? Ya, jadi begitu pembuluh darah yang melembung itu pecah, darah akan keluar terus, Dokter Vito. Merendam otak sampai pada satu titik mungkin membeku. Tapi pada saat itu kalau otak sudah terendam oleh darah, kondisinya menjadi berisiko fatal, sangat tinggi. Nah, itulah yang terjadi, kenapa bisa terjadi pecah seperti itu. Nah, jadi memang waktu itu memang ketika kalau terlambat sedikit saja tentu hasilnya akan lain ya, berbeda ya. Yes. Dan waktu itu kalau misalkan dokter bisa kasih tahu kepada pemirsa apa sih gejala yang paling awal ketika orang sakit kepala yang hebat tadi itu? Mungkin ada yang lain kan muntah proyektil dan lain-lain, Dr. Joy. Ya, seperti yang dialami oleh Ibu Foni itu khas sekali. Semua buku menuliskan seperti itu. Tiba-tiba sakit kepala yang hebat sekali. Nah, kadang-kadang bisa diikuti oleh matanya silau, Oke. mual muntah, kejang-kejang. Nah, kalau nggak beruntung, itu bisa langsung jatuh sampai koma. Nah, itu Jadi Bu Foni ini luar biasa Dokter Nisa ya. Iya, benar, bisa benar. sampai bisa sekarang kayak gini. Coba Bu Foni, Coba lihat. coba gimana Bu Foni? Ayo Coba. dong, Bu. Coba jalan Bu Foni, jalan. Coba Tadi Bu Foni, dulu, biar coba orang ini, lihat. asik. Wow, keren ya, normal ya kelihatan ya. Bener banget. Dan Nah, Ibu, ini pasti banyak juga nih masyarakat pengen seperti Ibu kembali bisa produktif dan sehat, Bu. Apa tipsnya nih yang kita bisa bagikan ke masyarakat? Ini semuanya karena anugerah Tuhan, itu yang utama Yes. membuat saya bisa sembuh seperti ini. Kemudian punya semangat juang untuk sembuh, Ya. ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan abaikan sakit kepala, gitu. Segera periksakan ke dokter bila kita mengalami sakit kepala. jangan nggak mengobati sendiri ya Dokter Iya. Nisa juga ya. Itu Dan- yang harus kita Dan ingat. ketika ada keputusan untuk ini harus segera melakukan ini itu segala macam, Ibu Foni waktu itu langsung yakin bahwa oke, saya yakin nih saya harus periksa gitu. Saya harus segera melakukan tindakan gitu. Gimana Bu Foni? Yang Bu Foni bisa kasih pesan kepada masyarakat? Setiap kita pergi ke dokter, kita harus percaya pasti dokter akan memberikan solusi yang baik buat kita. Jadi kita sebagai pasien harus percaya dokter pasti memberikan yang terbaik. Jangan pernah takut ke dokter, utarakan apa yang kita rasakan kalau kita pergi ke dokter. Ya, Oke. jadi Nah, harus Bu cepat. Foni, ini kan bagaimana dengan pola hidup Ibu kan terlihat sangat segar sekali ya. Pola hidup Ibu saat ini gimana, Bu? Apa yang Ibu lakukan? Apakah masih minum obat? Apa gimana? Minum obat itu pasti harus dan teratur tertib ya, itu pasti. Kemudian banyak bergerak dalam arti olahraga, ya. Kemudian aktivitas di rumah sehari-hari itu kan juga bergerak, dan ingat pola makan yang bagus. Wow, itu dia. Makanya kadang-kadang orang minum obat itu merasa dia, aduh dok saya takut kecanduan obat. Siapa yang bilang kecanduan? Itu obat itu sudah menjadi teman. Seperti kalau kita merawat mobil antik, ada dong treatment-treatmentnya kan, biar dirawat dan semakin baik. Nah itulah yang dilakukan oleh Bu Foni, sehingga akhirnya Bu Foni tetap menjaga supaya tekanan darah tetap turun, tetap normal, supaya nggak terjadi pecah lagi ya. Ya. Ini Dokter Joy, ini bagaimana caranya supaya masyarakat ini tentunya udah tahu nih ya betapa ini menyeramkan sekali ya. Bagus pasti mencegah daripada harus mengobati. Ini kan bisa menjadi penyakit yang turunan atau bawaan juga ya maksudnya ya. Benar. Jadi nah bagaimana kita mendiagnosisnya di awal sebelum terjadi pecah duluan gitu. Nah, itu ada beberapa faktor risiko, Dr. Vito. Faktor risiko yang paling bahaya, yang paling sering terjadi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Iya. Nah, itu yang harus ditangani.
Yang kedua, bagi Anda yang sudah usianya di atas 50 tahun, harus lebih aware, harus lebih hati-hati terhadap pola hidup dan diet, Oke. cara makan. Yang ketiga, riwayat keluarga. Ada nggak keluarga yang mengalami stroke juga, stroke pendarahan. Yang keempat, nah ini penting nih, merokok. Merokok. Merokok itu signifikan merusak dinding pembuluh darah sehingga bisa mencetuskan timbulnya aneurisma otak. Kelima, minum alkohol berlebihan. Oke. Ada yang bilang lebih dari 150 gram per minggu, itu batasnya. Yang keenam, penyakit-penyakit seperti penyakit polycystic kidney disease atau penyakit-penyakit kolagen seperti itu, kalau pemirsa ada, itu harus berhati-hati. Nah itu berarti kalau kita namanya periksa, itu namanya kalau misalkan, oh kok abis diperiksa takut ketahuan penyakitnya apa. Sebenarnya kalau nggak diperiksa juga tetap ada penyakitnya, cuma nggak ketahuan aja. Iya, dan Gitu. makin lama bisa makin parah ya dok ya. Oke, nah dari hipertensi, ini biasanya ada berhubungan dengan jantung koroner nggak sih dokter Vito? Iya memang, darah tinggi ini bisa menyebabkan penyakit pembuluh darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah kalau jantung koroner, kadang-kadang orang usia muda, dia nggak tahu kalau dia punya penyakit darah tinggi sebenarnya. Ketika dia serangan jantung tiba-tiba, loh baru ketahuan, kok nggak pernah darah tinggi, kok baru sekarang darah tingginya. Nah itu dia, kenapa bisa begitu, kita akan bahas saat lagi, tetap di Hidup Sehat. Terima kasih Dokter Joy, terima kasih Terima kasih Bu Foni, ya. Ibu Dokter Betul, Joy. Keren.